Mengejutkan. Bukti panasnya Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, dua pelatih kelas dunia Graham Arnold dan Roberto Mancini sudah jadi korban. Bagaimana nasib Shin Tae-yong? Ini baru super top Marco Top. Lelah dicurangi, tegas. Jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, ini peringatan keras PSSI untuk tim yang berani main mata terhadap timnas Indonesia. Ini baru top. Cetak hat-trick di laga Semen Padang versus Dewa United. Shin Tae-yong pasang Egy Maulana Fikri jadi starter di laga timnas Indonesia versus Jepang. Nah, ini dia. Bantuan datang. Alhamdulillah, Jepang dan Arab Saudi dipastikan kocar-kacir. Setelah Kevin Dix, Jairo Riedewald segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia, akhirnya terbongkar. Mengejutkan. Ternyata ini alasan Jai Idzes rela beriban kapten ke Asnawi Mangkualam saat hadapi Cina. Alasannya asli di luar dugaan. Dikonfirmasi langsung oleh PSSI, inilah pemain timnas Indonesia yang dipastikan absen saat hadapi Jepang dan Arab Saudi. Sosoknya jadi langganan Shin Tae-yong. Resmi batal jumpa timnas Indonesia. Inilah sederet polemik yang warnai masa singkat Roberto Mancini di Arab Saudi. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Bukti panasnya Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, dua pelatih kelas dunia Graham Arnold dan Roberto Mancini sudah jadi korban. Bagaimana nasib Shin Tae-yong? Persaingan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang memasuki ronde ketiga berlangsung dengan sengit dan panas. Tidak hanya 6 kontestan yang berlomba mendapatkan tiket ke Amerika Serikat, nasib para pelatih di grup ini ikut dipertaruhkan. Jepang untuk sementara memimpin persaingan dengan nilai 10 dari 4 laga, dan berpeluang besar lolos otomatis di dua peringkat teratas menuju Piala Dunia 2026. Disusul Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengemas 5 pon. Timnas Indonesia ada di posisi kelima dengan nilai 3. Nilai mereka sama dengan Cina yang ada di posisi paling buncit. Dengan masih menyisakan 6 laga, persaingan diprediksi akan semakin ketat. Beberapa pelatih dari grup C ini sudah bertumbangan alias kehilangan jabatannya karena hasil dari persaingan antar tim. Tim langganan tampil di Piala Dunia seperti Australia dan Arab Saudi harus merombak posisi pelatih kepala. Lantas siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Kita mulai dari sosok Graham Arnold yang memimpin Australia pada Piala Dunia 2022 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia kehilangan pekerjaannya melatih The Socceroos bulan lalu. Kabar mengejutkan datang dari timnas Australia. Tak lama setelah bermain imbang 0-0 kontra timnas Indonesia di Jakarta, Graham Arnold mundur dari jabatannya Jumat, 20 September 2024. Graham Arnold mundur setelah 6 tahun menangani The Socceroos, tepatnya sejak 2018. Dia membawa Australia ke 16 besar Piala Dunia 2022 dan seharusnya terikat kontrak hingga Piala Dunia 2026. Graham Arnold memutuskan meletakkan jabatan setelah The Socceroos hanya mendulang 1 poin 2 laga pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri, tepatnya pada laga di Gold Coast. Beberapa hari berselang, mereka hanya bermain imbang dalam lawatan ke markas timnas Indonesia di Stadion GBK. Memimpin Socceroos telah menjadi puncak karir saya dan merupakan suatu kehormatan sejati. Saya sangat bangga dengan pencapaian kami, mulai dari memecahkan rekor hingga membina talenta baru dan mencetak sejarah di panggung global, kata Arnold, dikutip dari Herald Sun. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya yakin inilah saatnya kepemimpinan baru untuk membimbing tim ke depan, kata Arnold dalam sebuah pernyataan. Timnas Australia kemudian dibesut oleh Tony Popovic. Hasilnya cukup apik. The Socceroos sukses menggasak Cina 3-1 di Adelaide dan mencuri 1 poin saat mengimbangi tuan rumah Jepang di partai keempat.
Panasnya persaingan antar pelatih di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menular ke tim Arab Saudi. Pelatih sekaliber Roberto Mancini ikut menjadi korban kehilangan jabatan. Pelatih asal Italia itu gagal mengangkat prestasi tim berjulukan The Green Falcon dalam persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Roberto Mancini menerima tawaran untuk melatih timnas Arab Saudi pada Agustus 2023. Saat itu, harapan publik Arab Saudi sangat tinggi terhadapnya, mengingat prestasinya yang gemilang dalam membawa Italia meraih gelar juara Euro 2020. Seperti diketahui, Arab Saudi tengah berinvestasi besar-besaran di dunia sepak bola. Tapi Mancini hanya bertahan dalam waktu 14 bulan menangani Arab Saudi. Federasi sepak bola mereka memecatnya. Arab Saudi untuk sementara berada di posisi ketiga klasemen grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan nilai 5. Mereka ditahan imbang timnas Indonesia 1-1, menang tipis 2-1 atas Cina, kalah 0-2 dari Jepang, dan terakhir imbang 0-0 menjamu Bahrain. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi dan pelatih tim nasional, Roberto Mancini, hari ini mencapai kesepakatan bersama yang mencakup berakhirnya hubungan kontrak. Demikian pengumuman dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF. Jumat, 25 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ex-pelatih Inter Milan, Manchester City, dan timnas Italia itu memimpin 18 pertandingan resmi bersama Arab Saudi. Hasilnya, The Green Falcon hanya mengemas 7 kemenangan, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Arab Saudi sedang mencari sosok penggantinya. Sementara di timnas Indonesia, sosok Shin Tae-yong dipastikan masih aman untuk menangani skuad Garuda. Ia dianggap sudah membawa tim merah putih dalam trek yang benar dan terus meningkat, meski ada pihak yang ingin ia dievaluasi. Seruan Shin Tae-yong out dari timnas Indonesia sempat terdengar dari netizen, buntut kekalahan tim berjulukan Garuda itu dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia keok 1-2 dari Cina dalam macai keempat grup C pada 15 Oktober 2024. Pada 5 hari sebelumnya, Garuda juga diimbangi timnas Bahrain 2-2. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, telah bertemu dengan Shin Tae-yong dan manajer timnas Indonesia, Sumarji. Pak Ketua PSSI sudah bertanya ke Pak Sumarji. Pak Ketua PSSI sudah mendapatkan semua informasi. Kemudian Shin Tae-yong dipanggil Pak Ketua PSSI, ujar Arya. Sekarang kompak saja dulu, karena ini prosesnya masih kami tunggu melawan Jepang. Ini krusial betul. Karena apa? Kita tinggal 6 pertandingan, imbuh Arya. Kita juga 4 kali menjadi tuan rumah, dan harus menang. Melawan Jepang seri langsung mencari poin lagi. Itu baru kita mempunyai kesempatan. Kalau tidak, habis. Berat, tutur Arya. Shin Tae-yong baru memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia hingga 2027 pada pertengahan tahun lalu, setelah melatih Garuda mulai Januari 2020. Jadi kita bagusnya kompak dulu saja. Jangan dulu yang lain-lain diomongin. Yang pasti Ketua PSSI sudah bicara dan bertemu dengan Shin Tae-yong, terang Arya. Total STY memimpin 51 laga untuk timnas Indonesia senior dengan perincian 24 kemenangan, 13 draw, dan 14 kekalahan. Ini baru super top Marco Top. Lelah dicurangi, tegas. Jelang hadapi Jepang dan Arab Saudi, ini peringatan keras PSSI untuk tim yang berani main mata terhadap timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi memberikan peringatan keras kepada para wasit yang bakal memimpin pertandingan timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung Yunus Nusi buntut dari insiden yang dialami timnas Indonesia saat bertamu ke markas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit Ahmed Alkaf dinilai memimpin laga dengan sangat buruk akibat sejumlah keputusan kontroversial dalam laga tersebut. Puncak dari keputusan aneh wasit asal Oman itu adalah tidak meniup peluit meski tambahan waktu yang sudah melewati lebih dari 3 menit. Semestinya masa injury times hanya berlangsung selama 6 menit. Namun Ahmed Alkaf tetap melanjutkan laga
hingga menit 99 sehingga terjadi gol penyama kedudukan yang dicetak Mohamed Marhon. Berdasarkan pengalaman pahit dari markas Bahrain itu, PSSI pun memberikan peringatan keras terhadap para wasit yang nantinya bakal memimpin laga timnas Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi berharap kepada wasit untuk selalu bersifat adil dan netral dalam setiap pertandingan. Kami berharap siapapun wasitnya, kami meminta berlaku netral, ujar Yunus Nusi di GBK Arena pada Jumat, 25 Oktober 2024. Kami yakinkan bahwa sepak bola Indonesia 80% masyarakat kami senang dengan sepak bola, tambahnya. Yunus Nusi menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa jika nantinya ada wasit yang kembali bersifat tidak adil. Hal itu didukung dengan bukti keganasan netizen Indonesia yang memberikan serangan siber terhadap sejumlah pihak, mulai dari Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, hingga sang wasit Ahmed Alkaf. Sekjen PSSI menyebut jika kinerja wasit yang bersifat tak netral bisa berdampak terhadap hubungan dengan federasi tim lawan. Maka jangan sampai ketidaknetralan wasit yang memimpin ketika Indonesia bertanding akan membuat nuansa tak baik antara kedua negara, jelas Yunus Nusi. Karena masyarakat kami sangat supporter dan dukung sepak bola, lanjutnya. Yunus Nusi pun memberikan peringatan keras terhadap tim yang masih berani main mata terhadap timnas Indonesia. Menurutnya, berbagai bentuk respon yang diberikan supporter Garuda terhadap wasit bakal kembali terulang jika nantinya kedapatan bersifat tak netral dalam memimpin pertandingan. Jadi jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik, kata Yunus Nusi. Masyarakat kami sangat cepat merespon sepak bola untuk menghindari ketidaknyamanan antara negara kami dan negara asal wasit berasal dan federasi kami ke AFC, tutupnya. Ini baru top. Cetak hat-trick di laga Semen Padang versus Dewa United. Shin Tae-yong pasang Egy Maulana Fikri jadi starter di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Egy Maulana Fikri mencetak hat-trick di laga Semen Padang versus Dewa United yang merupakan matchday ke-10 Liga 1 2024 hingga 2025. Apakah pesepak bola 24 tahun ini akan dimainkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai starter saat menjamu Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB? Dewa United bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat, 25 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Dewa United menang 8-1 atas tuan rumah. Gol-gol Dewa United dalam laga ini dicetak Egy Maulana Fikri pada menit ketiga, 5 dan 39, Alex Martins, 45-3 dan 87, Septian Bagaskara, 75 dan 93, dan Alexis Mesidoro. Kemenangan ini pun langsung melesatkan Dewa United ke posisi 11 dengan 11 angka. Balik ke Egy Maulana Fikri. Mantan pemain Lehia Gdańsk ini total telah mengemas 5 gol dari 8 pertandingan Liga 1 2024 hingga 2025. Ketimbang pemain manapun di Timnas Indonesia yang dipanggil pada FIFA Matchday Oktober 2024, koleksi 5 gol merupakan yang terbanyak. Apakah ini pertanda Egy Maulana Fikri kembali diandalkan Shin Tae-yong untuk mengisi winger kanan Timnas Indonesia? Terakhir kali Egy Maulana Fikri mentas sebagai starter bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 pada 24 Januari 2024. Ia saat itu mentas sebagai winger kiri dan bermain 73 menit. Berselang 10 bulan, Timnas Indonesia kembali menghadapi Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apakah Egy Maulana Fikri akan kembali bermain sebagai starter? Peluang itu ada. Sebab, pemain yang mengisi posisi winger kanan Timnas Indonesia saat ini belum ada yang benar-benar tampil konsisten, yakni Malik Rizaldi, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Nah, ini dia. Bantuan datang. Alhamdulillah, Jepang dan Arab Saudi dipastikan kocar-kacir. Setelah Kevin Dix, Jairo Riedewald segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia, Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama diantaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI.
Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mengambil sumpah WNI. Sebelumnya, Dix telah menyambangi Jakarta dan bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Saat ini, Kevin Dix berkarir di Superliga atau kasta tertinggi Liga Denmark. Pemain berpostur 186 cm itu membela FC Copenhagen sejak 5 Juli 2021. Dia didapatkan secara gratis setelah kontraknya tidak diperpanjang Fiorentina. Lantas, siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber, Yusa Nugraha, meyakini Jairo Riedewald akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI. Hal itu diungkapkan Yusa saat berbincang dengan Binder Singh dalam channel YouTube Bola Bung Binder belum lama ini. Kalau dari feelingku memang dari kemarin-kemarin itu Jairo Riedewald yang bakal join, karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda. Dia juga punya media podcast yang besar di sana dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI, katanya. Saat saya tanya ke dia apakah itu benar Jairo positif dihubungi atau akan ke timnas Indonesia, dia bilang Jairo itu positif, jadi kita tunggu saja nanti prosesnya seperti apa, sambungnya. Yusa Nugraha mengatakan, sebetulnya tidak sedikit pemain keturunan yang ingin membela Garuda. Diketahui pemuda berusia 23 tahun itu kerap berinteraksi dengan pemain berdarah Indonesia-Belanda via channel YouTube-nya. Memiliki background pesepak bola yang dibesarkan di Belanda, tak sulit bagi Yusa Nugraha untuk mengontak para pemain tersebut. Sederet nama yang pernah diwawancarainya yakni Jay Itzes, Kevin Dix, Mes Hilgers, hingga Justin Hubner. Kalau pemain yang minat itu sangat banyak, apalagi sekarang timnas Indonesia berada di istilahnya golden era ya. Jadi banyak pemain yang minat, ujar mantan pemain Nusantara United tersebut. Mereka sepenuh hati ingin membela timnas Indonesia. Bahkan pemain-pemain seperti Ivar, Jay Itzes, Justin, Shane, Ragnar itu mereka dari sebelum timnas era Pak Erik sudah ingin gabung tim nasional. Lanjut Yusa. Cuma kalau sekarang kan para netizen inginnya untuk striker ya dalam sektor penyerang. Tapi kalau kita lihat pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi penyerang itu bisa dihitung dengan tangan jadi nggak banyak, ungkap Yusa Nugraha. Bahkan timnas Belanda pun pemain yang pure striker itu juga kalau nggak salah 1 atau 2, yang lainnya itu pemain winger atau gelandang serang yang dijadikan striker. Jadi memang kalau di posisi penyerang memang lagi sulit sih, pungkasnya. Akhirnya terbongkar. Mengejutkan. Ternyata ini alasan Jay Itzes rela beri ban kapten ke Asnawi Mangkualam saat hadapi Cina. Alasannya asli di luar dugaan. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, berbicara tentang penunjukan ban kapten timnas Indonesia saat melawan Cina. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina, Shin Tae-yong melakukan keputusan yang krusial. Dia melakukan rotasi di dalam tim dan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai kapten. Padahal, Jay Itzes yang bisa mendapatkan tugas tersebut dalam beberapa laga terakhir. Sumarji menjelaskan, Jay Itzes menerima keputusan Shin dengan baik. Menurutnya, laga tersebut jadi momen bagi Asnawi untuk membuktikan diri. Jay juga tidak terlalu mempermasalahkan saat ban kaptennya dicabut. Saya langsung bertanya kepada Jay, bagaimana kalau kaptennya Asnawi? Tidak apa-apa, kita kasih kesempatan Asnawi, fair, kata Sumarji dilansir dari kanal YouTube Arya Sinulinga. Di timnas Indonesia, Jay merupakan salah satu sosok yang cukup dihormati. Bahkan, dia percaya bahwa pemain Venezia FC tersebut memiliki komitmen kuat di timnas. Ini yang membuat sang pemain siap memberikan segalanya saat berada di lapangan. Kalau Jay jempol 4, jiwa nasionalismenya bukan kaleng-kaleng kalau dia. Kalau dibelah dadanya mungkin merah putih. Lanjutnya, Sumarji sering berbincang dengan Jay saat ada masalah di timnas. Menariknya,
Bek skuad Garuda tersebut selalu memberikan solusi terbaik. Dia hanya ingin timnas semakin solid dan kuat pada setiap pertandingan. Ini yang membuat beberapa pemain baru nyaman dan cepat beradaptasi dengan tim. Saya kalau ada apa-apa selalu berbicara dengan Jai, termasuk bagaimana membuat tim ini kompak. Saya saja bertanya kepada dia bagaimana bisa kompak. Saya banyak belajar dari dia untuk membuat timnas punya chemistry yang cepat menyatu. Itu yang jadi tujuannya dia, ujarnya. Dikonfirmasi langsung oleh PSSI, inilah pemain timnas Indonesia yang dipastikan absen saat hadapi Jepang dan Arab Saudi. Sosoknya jadi langganan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Dalam laga itu, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa hanya satu pemain timnas Indonesia yang absen melawan Jepang. Kata Sumarji, pemain tersebut adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning sehingga absen melawan Jepang. Sebelumnya, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain dan Cina. 2 kartu kuning berturut-turut yang didapatkan Ivar Jenner membuatnya harus absen membela timnas Indonesia di laga nanti. Sempat ada kabar bahwa bek timnas Indonesia, Jai Itzes, tidak bisa bermain melawan Jepang karena akumulasi kartu kuning. Namun, Sumarji memastikan bahwa Jai Itzes bisa bermain. Sebab, Jai Itzes baru mendapatkan kartu kuning kedua saat melawan Cina. Adapun kartu kuning pertama didapatkan bek Venezia itu saat timnas Indonesia melawan Vietnam di putaran kedua. Kalau pemain yang absen lawan Jepang itu hanya Ivar Jenner saja. Untuk pemain lainnya bisa bermain, kata Sumarji kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2024. Lebih lanjut Sumarji menambahkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap akan memanggil Ivar Jenner. Sebab, setelah melawan Jepang, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi merupakan pertandingan ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu digelar di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Pasti Ivar Jenner akan tetap dipanggil, karena kita ada 2 pertandingan. Setelah melawan Jepang, kita akan bertemu Arab Saudi, kata Sumarji. Sumarji berharap para pemain timnas Indonesia bisa mempunyai kondisi fisik yang siap untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Semoga para pemain bisa sesuai dengan komitmen di awal untuk siap menghadapi 2 laga nanti, kata Sumarji. Resmi batal jumpa timnas Indonesia. Inilah sederet polemik yang warnai masa singkat Roberto Mancini di Arab Saudi. Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, mengumumkan pemutusan kontrak dengan pelatih tim nasional Roberto Mancini pada Kamis, 24 Oktober 2024. Kontrak pelatih asal Italia itu diputus dengan persetujuan bersama usai serangkaian hasil mengecewakan. Arab Saudi tersingkir dari Piala Asia 2023 di babak 16 besar, usai kalah dalam adu penalti dari Korea Selatan. Setelah itu, The Green Falcons mengalami kesulitan selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka kalah dari Jepang dan Yordania serta ditahan imbang Bahrain, Indonesia, dan Tajikistan. Arab Saudi saat ini berada di posisi ketiga dari 6 tim di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka hanya mampu mengoleksi 5 poin dari 4 laga dan terpaut 5 poin dari Jepang di puncak klasemen. Mancini diangkat sebagai pelatih timnas Arab Saudi pada 27 Agustus 2023 dengan kontrak hingga 2027. Sejak ditunjuk 14 bulan lalu, Mancini memimpin timnas Arab Saudi dalam 18 pertandingan. Ia memenangi 7 pertandingan, 5 kali imbang, dan menelan 6 kekalahan dari 18 laga tersebut. Pemecatan Mancini terjadi hanya 4 minggu sebelum pertandingan penting melawan timnas Indonesia di Jakarta. Masa jabatan Mancini merupakan masa jabatan yang penuh gejolak dan diwarnai sederet polemik. Di Piala Asia 2023,
Arab Saudi tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dalam adu penalti melawan Korea Selatan. Pelatih berusia 59 tahun itu menghilang di terowongan bahkan sebelum adu penalti berakhir. Tepatnya setelah kiper Korea Jo Hyun-woo menyelamatkan penalti dari Sami Al-Naji dan Abdul Rahman Ghareb. Pada akhirnya, Mancini harus meminta maaf kepada para penggemar akibat tindakannya tersebut. "Saya minta maaf karena pulang lebih awal. Saya pikir semuanya sudah selesai. Saya tidak bermaksud tidak menghormati siapapun. Sekali lagi saya tegaskan permintaan maaf saya kepada semua orang atas kepergian saya lebih awal ke ruang ganti sebelum adu penalti berakhir." Korea Selatan memiliki 2 peluang untuk memastikan kemenangan dalam 2 tendangan terakhir. "Jadi saya pergi," ucap Mancini. Menjelang turnamen, ia juga mengklaim 3 pemain dikeluarkan karena ingin bermain di pertandingan tertentu. Namun, Daily Mail melaporkan bahwa tuduhan mantan pelatih Manchester City itu dibantah keras oleh para pemain. Setelahnya, Mancini terus-menerus mengeluh karena pemain lokal tidak mendapat menit bermain di Liga Arab Saudi. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kedatangan sejumlah pemain bintang Eropa ke Arab Saudi. Situasi semakin memburuk selama kiprah Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seusai ditahan imbang Bahrain, Mancini berdebat dengan sekelompok pendukung yang tidak senang sebelum kemudian mengkritik para pemainnya.